Sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh ada sampai hari karena Tuhan baik dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan tak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Artinya kalau Tuhan baik sampai hari ini, maka sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan setiap kami, Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dalam kasih kebaikan Tuhan kami akan melihat sepanjang hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan ucapan syukur di tempat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang kepercayaan menyampaikan firman. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Sucikan, layakan hamba-Mu di Tuhan. Tuhan, jika ada dosa ampun kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba butuh Engkau Tuhan, tapi kami percaya ketika ada pengurapan Tuhan, Tuhan menyucikan, melayakan, mengubahkan yang bisa luar biasa untuk jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, setiap kata kalimat isi hati Tuhan, segala kemuliaan buat Tuhan. Yang siap diberkati dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara yang paling manis, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Apalagi yang jomblo-jomblo harus paling mantap senyumannya. Ayo dong, iya dong. Karena saya mau bilang saudara, kita gak pernah tahu, kali aja yang di sampingmu adalah masa depanmu. Pak Pendeta, tapi masalahnya di samping saya udah inang-inang Pak Pendeta. Hei, jodoh tidak mengenal usia. Oma-oma inang-inang yang tersenyum. Puji Tuhan, memang opa udah lama dipanggil Tuhan. Oh haleluya. Tapi saya senang lihat saudara, lihat semangatnya, lihat kesetiaannya makin luar biasa buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang setia semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Kita buka 1 Samuel pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-13 sampai 14. 2 ayat sebagai ayat pembuka dan juga pengantar pembahasan kita. Mungkin saudara yang hadir minggu lalu bilang begini, Pak Pendeta, loh ini bukannya ayat minggu lalu yang kita baca sebagai ayat pembuka? Yes, kenapa? Karena memang khotbah kita hari ini saudara pasti punya korelasi dengan khotbah kita minggu lalu. Pak Pendeta, tapi minggu lalu saya nggak hadir. It's okay. Kenapa? Karena khotbah ini saudara sekalipun punya korelasi yang kuat, tetapi mampu berdiri sendiri-sendiri. Kita kemarin bahas tentang Daud, hari kita akan belajar dari kesalahan seorang Saul. Kita lihat ayat 13 sampai 14. Yang sudah di sana sekali lagi boleh bilang haleluya. 3, ya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu apa? Bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan apa? Untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan apa? Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti
apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, saudara, yang akan kita jadikan bahan pembelajaran hari saudara dalam tema besar mistik. Kalau saudara hadir beberapa minggu terakhir ini bersama dengan saya di tempat ini, saya bahas tentang satu tema besar yang namanya mistik, di mana kita belajar dari kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya kita yang hidup hari-hari ini tidak lakukan kesalahan yang sama, supaya kita terhindar dari konsekuensi dari kesalahan itu, saudara. Nah, makanya kemarin kita sudah belajar dari Ahab, dari Yudas, kemudian dari Daud. Nah, hari ini part yang keempat, kita akan belajar dari Raja Saul. Siapa Raja Saul? Saul adalah raja pertama dari Israel, di mana sebelumnya selama 400 tahun Israel itu dipimpin oleh hakim-hakim, saudara, berganti-gantian. Kemudian akhirnya raja pertama adalah Raja Saul. Raja Saul ini sebenarnya adalah raja yang dipilih Tuhan, raja yang diurapi Tuhan. Coba kita lihat 1 Samuel 15 ayat 1, dikatakan begini, saudara. 3, ya, berkatalah kepada Saul, aku telah diutus oleh siapa? Oleh Tuhan untuk ngapain? Untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Tuhan yang pilih Saul, Tuhan yang menyuruh Samuel untuk mengurapi Saul. Tapi saya mau bilang, saudara, orang yang dipilih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, melakukan kesalahan yang fatal, sehingga apa? Kerajaannya tidak tinggal tetap, sehingga apa? Perkenanan Tuhan mundur atasnya, sehingga apa? Di mata Tuhan, saya mencatat di sini, saudara, sampai Tuhan berkata menyesal. Coba kita lihat ayatnya yang ke-10 sampai 11, dikatakan apa? Ayat 10 sampai 11, sama-sama. 3, ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian ayat yang selanjutnya, aku menyesal karena apa? Saul raja. Saya mau bilang, saudara, mungkin saudara berkata-kata, Pak Pendeta, kok bisa yang namanya Tuhan menyesal? Memang dalam makna dalam bahasa Indonesia, kalau kata menyesal itu seakan-akan kita nggak tahu dampaknya, kemudian terjadi kita menyesal. Tapi bahasa aslinya itu, saudara, dari kata menyesal ini, saudara, menggunakan kata naham. Naham di sini, saudara, artinya apa? Sedih yang mendalam atau berduka cita. Ibarat kita sudah tahu bahwa nantinya orang yang kita kasih akan dipanggil Tuhan, misalnya gitu, saudara. Kita sudah tahu itu pasti terjadi, tapi ketika itu terjadi ada kesedihan yang mendalam dirasakan. Nah, Tuhan merasakan kesedihan yang mendalam ketika seorang Saul, orang yang dipilihnya, orang yang diurapinya, melakukan kesalahan yang fatal. Makanya saya mau bilang, saudara, anak Tuhan, jangan hidup seenaknya. Jangan akhirnya bilang begini, Pak Pendeta, aku percaya kok Pak Pendeta, karena Tuhan mengasihi aku, mau ngapain aja nanti aku bertobat, Tuhan pasti menerima aku apa adanya karena Tuhan mengasihi aku bisa hidup seenaknya. Saya mau bilang, saudara, no. Saya mau bilang, saudara, yes, mungkin kasih Tuhan bisa ada untuk selamanya buat saudara dan saya, tapi perkenanannya bisa hilang dari kehidupan setiap kita. Makanya belajar dari Saul, pastikan apa? Saudara dan saya jangan lakukan kesalahan yang seperti Saul lakukan. Supaya apa? Supaya kapanpun waktu Tuhan, saudara dan saya didapati dalam keadaan sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, hari ini mistake part yang keempat, belajar dari kesalahan Raja Saul. Apa kesalahan Raja Saul yang harus kita hindar dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat adalah Saul tidak percaya akan waktu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tidak percaya akan waktu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tidak percaya akan waktu Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-8 sampai 10 di 1 Samuel 13. Saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Iya. Sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah apa? Meninggalkan dia. Ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah korban bakaran dan korban. Lalu ia apa? Perhatikan ayat 10, baru saja. Sama-sama bilang sama saya, baru saja. Sama-sama bilang sama saya, masih di hari yang sama. Ia habis mempersembahkan apa? Korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk apa? Memberi salam kepadanya. Nah, kondisinya begini, saudara. Pada saat itu seorang Raja Saul bersama dengan bangsanya itu diperhadapkan dengan yang namanya tentara Filistin. Jumlah tentara Israel adalah 3.000 orang, tetapi jumlah tentara Filistin itu bicara tentang tentara dengan kereta itu ada 3.000, kemudian tentara dengan berkuda itu ada 6.000, dan tentara berjalan kata Alkitab ada
sebanyak pasir di pantai. Jadi memang banyaknya luar biasa, saudara. Nah, akhirnya apa? Ini memang satu situasi yang tidak mudah, tetapi Tuhan sudah bilang melalui Samuel bahwa apa? Tuhan akan bela, Tuhan akan tolong, Tuhan akan kasih kemenangan. Nanti hari yang ketujuh, Saul yaitu bersama-sama dengan Samuel akan mempersembahkan korban bakaran. Samuel sebagai imam, karena pada masa itu yang boleh mempersembahkan hanyalah imam, hanyalah nabi saja, akan memimpin untuk apa? Mempersembahkan korban bakaran, dan disitulah akan terjadi pembelaan dari Tuhan. Nah, tetapi pada hari yang ketujuh, saudara, tidak nampak Samuel. Akhirnya apa, saudara? Saul mulai berpikir, kayaknya Samuel nggak datang deh, kayaknya Samuel gak akan hadir deh. Samuel represent dari janji Tuhan. Akhirnya apa? Saul ternyata dalam kondisi nggak percaya lagi Samuel akan datang. Dia ambil keputusan untuk melangkahi apa yang bukan menjadi haknya, bukan menjadi bagiannya. Disinilah yang harus kita waspada dalam kehidupan setiap kita. Yang harus kita ingat, janji Tuhan pasti digenapi. Katakan amin. Saya mau bilang, saudara, Tuhan kalau sudah berjanji pasti terjadi dalam kehidupan setiap kita. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan menjadi sia-sia, tetapi pasti digenapi. Katakan amin. Nah, makanya dalam kehidupan setiap kita belajarlah untuk percaya akan janji Tuhan. Tugas kita, kalaupun kita belum lihat itu terjadi, janji Tuhan belum digenapi, belajarlah untuk percaya akan waktu Tuhan. Katakan amin. Karena saya mau bilang, saudara, kadang-kadang cara kerjanya Tuhan begini, saudara. Sama seperti itu, saudara. Dari 7 hari, Tuhan gak datang di hari pertama, kedua, ketiga, ataupun hari ketiga, keempat, dan kelima. Malah Tuhan hadir di hari yang ketujuh. Bahkan seperti sudah mau akhir dari hari yang ketujuh itu, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, kenapa Tuhan kadang-kadang datang di last minute? Karena untuk memelatih iman percaya kita. Katakan amin. Jadi makanya belajarlah untuk percaya. Saya ngerti, saudara, kadang-kadang kalau bicara tentang dalam penantian, dalam proses kita menantikan janji Tuhan, kadang-kadang kita pikir, Tuhan, mana nih Tuhan, kok udah selama ini kok nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi mujizat, nggak terjadi pemulihan, nggak terjadi curahan berkat. Kenapa Tuhan? Kemarin belum lama ini, saudara, selesai saya pelayanan, ada adik rohani saya datang sama saya, dan dia bilang, Kak, boleh izin mau cerita secara pribadi sama kakak? Saya bilang, ayo kita ngobrol. Akhirnya dia cerita begini, Kak, aku lagi dalam situasi yang tidak mudah, aku dalam situasi yang berat, Kak, aku dalam situasi yang aku sudah berdoa berbulan-bulan sama Tuhan, tapi aku nggak lihat pertolongan Tuhan. Aku nggak lihat Tuhan menolongku. Jujur, Kak, aku sampai berpikir, Tuhan tuh ada atau enggak sih sebenarnya? Bahkan ada seorang ibu single parent juga bilang sama saya, Pak Pendeta, salah nggak sih kalau aku menyalahkan Tuhan? Karena aku merasa Tuhan nggak tolong saya, Pak Pendeta. Aku merasa Tuhan kok nggak peduli sama saya. Aku menyelesaikan semuanya sendiri, Pak Pendeta. Bahkan aku luka, aku sembuhkan sendiri. Salah nggak sih kalau aku menyalahkan Tuhan? Saya mau bilang, saudara, kadang-kadang memang dalam kehidupan setiap kita butuh berkat, pemulihan, mujizat. Kita doa sama Tuhan, tetapi seperti tidak terjadi apa-apa. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan sepertinya nggak datang-datang dalam hidup kita. Tapi saya mau bilang, tetap percaya waktu Tuhan yang terbaik. Katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Karena saya mau bilang sekali lagi, saudara, bicara tentang waktu Tuhan itu, saudara, kita harus imani selalu yang terbaik. Karena sesuatu yang baik sekalipun, kalau diberikan di waktu yang tidak baik, bisa hasilnya jadi tidak baik, saudara. Contohnya, memberikan mobil buat anak misalnya, itu baik. Tapi kalau kita kasih anak kita mobil ketika dia masih kelas 2 SD, dia nyetir sendiri, bom kar itu, saudara. Iya kan? Makanya saya mau bilang, saudara, sesuatu yang baik harus di waktu yang tepat. Katakan amin. Saya percaya semua di antara kita pernah ngalami di mana apa? Ketika kita doa Tuhan belum jawab, dan ketika Tuhan jawab, kita akhirnya sadar alasan Tuhan mengizinkan penundaan terjadi dalam hidup kita. Saya dalam perjalanan kehidupan saya pernah cerita di beberapa cabang, di tempat ini belum, saudara. Saya pernah dalam perjalanan kehidupan saya di usia 21 tahun, saya sudah rindu untuk menikah. Yang mau ketawa silakan, nggak apa-apa. Dari tadi pagi banyak yang ketawa pas saya bahas ini, saudara. Tapi betul, di usia saya yang ke-21 tahun, saya mau bilang, saudara, saya sudah merasa sangat dewasa pada saat itu, saudara. Iya, saya ketika 21 tahun, saya sudah merasa bahwa aku sudah cukup dewasa untuk menghadapi dunia ini. Iya, saya sudah berkata dalam hati saya sudah siap menjadi imam dalam keluargaku. Saya mau bilang ya, orang zaman sekarang kan lebih cepat dewasa daripada orang zaman dulu loh.
Iya kan? Orang-orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu lebih cepat dewasa daripada yang zaman dulu. Makanya hari-hari ini ada anak SD udah pacaran. Iya, udah pacaran, kalau berantem bilangnya, kamu tuh bisa dewasa nggak sih? Oh Tuhan. Belum lagi manggilnya ayah bunda. Oh Tuhan, kalau ketemu anak-anak SD begitu, sini, anak siapa kau? Anak siapa kau? Hai. Saya mau bilang saudara, waktu saya 21 tahun, waduh, memang saya sudah merasa bahwa inilah saatnya saya membentuk keluarga yang kudus, kuat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya apa? Puji Tuhan, pas 21 gagal. Iya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, ya udahlah Tuhan, kalau nggak 21, 23 lah Tuhan, boleh nggak 23? Pas 23, gagal lagi saudara. Akhirnya saya bilang, ya udahlah Tuhan, 25 lah Tuhan, bolehlah 25 Tuhan. Gagal lagi. Oh 27 lah Tuhan, 27 Tuhan. Oh gagal lagi. Ya udah Tuhan, ya 29 lah Tuhan, 29 lah. Gagal lagi. Ya udah 30 nggak apa-apa, kepala 3 juga nggak apa-apa, 30. Gagal lagi. Ya udah Tuhan 32 Tuhan, 32. Gagal lagi. Udah nanti ketahuan saya tua. Nah. Waduh, tapi benar saya udah, Tuhan kok gagal. Saya sampai bilang, Tuhan, why? Dulu saya pikir omongan tetangga itu paling tajam. Tapi setelah saya jadi pendeta, saya merasakan omongan jemaat jauh lebih tajam, saudara. Oh Tuhan, ada yang ngomongin, apa itu pendeta Marcel? Udah umur segitu, kayaknya nggak jelek-jelek amat, dia cakep, tapi kok, bukan saya ngomongnya jemaat ya. Jadi, aneh. Ada yang bilang, kayaknya dia playboy. Oh kayaknya dia pemilih, ya pasti milih-milih juga dong. Iya dong. Jangan bilang kamu tuh, kalau ada yang bilang kamu terlalu pemilih, ya harus milih dong. Buat baju aja kita pilih, apalagi pasangan hidup, bos. Waduh, saya mewakili hati anak-anak muda hari-hari ini. Haleluya. Iya dong. Jadi waktu itu, ya milih-milih juga. Saya pilih. Tapi nggak gitu juga. Ada yang bilang begini, ya itu cakep tapi nggak nikah. Jangan-jangan dia LGBT. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Tahu kan LGBT? Iya, laki gelap ini terang, saudara. Akhirnya saya sampai, oh Tuhan, diomongin. Tapi akhirnya Tuhan jawab doa saya. Tuhan kasih pasangan hidup. Dan akhirnya apa? Ketika Tuhan jawab, saya sadar bahwa apa alasan Tuhan mengizinkan penundaan adalah karena pasangan hidup saya masih kecil. Iya. Tadi saya siap Tuhan. Makanya bayangin kalau waktu saya umur 21 tahun. Tuhan sudah jawab, Tuhan kasih aku jodoh. Tuhan langsung jawab, oh my God. Ketika pemberkatan nikah MC panggil, kita sambut kedua mempelai. Saya maju, dek maju dek, maju dek maju dek. Oh, haleluya. Makanya saya mau bilang ya, belajar percaya akan waktu Tuhan, amin. Janji Tuhan pasti digenapi. Tugas kita sabar. Belajar dari Saul. Saul kenapa bertindak bodoh? Karena nggak Ada orang kenapa bertindak bodoh dalam pekerjaan? Karena nggak mau sabar. Nggak mau sabar untuk apa? Untuk terima berkat Tuhan. Kadang-kadang ada orang bertindak bodoh dalam bisnisnya karena nggak mau sabar akan berkat Tuhan, akan waktu Tuhan. Kadang-kadang ada anak muda, kenapa akhirnya apa? Salah bertindak dalam milih pasangan hidup karena nggak mau Aduh Pak Pendeta, aku udah kemana-mana Pak Pendeta, udah 1 Tiberias, Bekasi Pak Pendeta, saya cari-cari nggak ada Pak Pendeta. Kan Pak Pendeta ini kalau khotbah kan 1000 lebih ini kan ya. Ya masa ya, aku udah cari-cari Pak Pendeta, aku udah duduk sengaja di depan, setiap ada yang keluar aku shalom. Bahkan aku sudah pakai minyak urapan, sambil aku lihat yang ganteng aku langsung bilang, jadi milikku dalam nama Yesus, jadi milikku dalam nama Yesus, jadi milikku dalam nama Yesus. Sampai malaikat yang di samping, checklist. Tapi sampai hari ini Pak Pendeta, udah 3 minggu ini Pak Pendeta, belum ketemu jodohku. Ya udahlah Pak Pendeta, aku cari yang gak seiman aja. Saya mau bilang saya aja lama bayangin pendeta.
Yang kerjanya doa. Itu aja Tuhan jawabnya lama. Jadi kalau saudara baru 30, belum dapat jodoh, santai bos. Nikah di 25 oke. Nikah 30 oke. Nikah di usia 35 oke. Di 40 nggak apa-apa. Di usia 50 ya udahlah nggak apa-apa. Iyalah. Jadi saudara kalau baru 30, 40 udah stres, jodoh tenang. Mungkin jodohmu belum lahir. Aduh, ada yang udah jomblo-jomblo ngendes langsung, wah, jangan-jangan ini jawaban Tuhan. Pulang dari gereja langsung bawa minyak urapan ke rumah sakit terdekat. Setiap ada bayang, dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Saya mau bilang saudara, belajar percaya waktu Tuhan, amin. Sekalipun saudara dan saya seperti tidak melihat Tuhan bekerja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Karena dia Tuhan yang tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan, katakan amin. Ada satu buku yang saya baca saudara, judulnya Egi saudara. Ini adalah kisah di mana ada 4 misionaris yang pergi ke daerah Kongo di Afrika saudara. Di mana mereka itu saudara, Tuhan taruh di hati mereka bahwa Tuhan akan pakai mereka untuk membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk membawa keselamatan untuk Afrika, terutamanya daerah Kongo saudara. Singkat cerita mereka berempat pergi, 2 pasang suami istri saudara. Sampai di sana yang mereka terima bukanlah kemudahan, malah penghalangan akses yang sangat ketat. Kepala-kepala suku di sana tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam desa. Mereka harus tinggal jauh dari pemukiman warga saudara. Akhirnya apa? Mereka sama sekali nggak punya akses. Bertahun-tahun mereka berusaha, mereka untuk mau biar supaya bisa mengabarkan Injil, tapi sama sekali aksesnya diblok saudara. Satu-satunya orang asli lokal yang mereka bisa temui hanyalah seorang anak kecil yang tugasnya menjual bahan makanan buat mereka saudara. Dan itu pun sampai bertahun-tahun tidak ada perubahan sama sekali. Singkat cerita, akhirnya 1 pasang menyerah, mereka pulang. Sisa 1 pasang lagi saudara. Dan akhirnya apa? Mereka sampai hamil, mengandung si wanitanya saudara. Mereka tinggal di sana sampai satu ketika karena keadaan fasilitas kesehatan di sana sangat tidak memungkinkan. Setelah melahirkan, meninggallah si wanitanya saudara. Sampai akhirnya saudara, si misionaris pria ini sampai bilang apa? Tuhan pembohong. Katanya Tuhan mau bawa aku ke sini bersama istriku untuk supaya membawa keselamatan. Tapi sampai hari ini tidak ada keselamatan yang terjadi. Bahkan untuk akses menyampaikan firman Tuhan saja tidak pernah ada. Akhirnya apa? Dia putuskan untuk pulang. Anaknya dia titipkan di daerah Kongo itu saudara. Singkat cerita, beberapa puluh tahun kemudian saudara, si anak ini saudara namanya Egi tadi saudara, dia pergi ke Amerika untuk mencari ayahnya saudara. Dan kabarnya begini saudara, ayahnya tinggal di sebuah apartemen dan ketergantungan terhadap minuman keras. Ketika dia masuk, ayahnya usia 73 tahun saudara. Ayahnya masih dalam ketergantungan minuman keras, banyak botol minuman keras di dalam kamarnya. Kemudian dengan kepahitan yang sama ayahnya bilang begini, oh Tuhan penipu, Tuhan gak bekerja melakukan apapun yang Tuhan sudah janjikan. Tapi akhirnya Egi ini dia bilang sama papanya tadi, "Pak, perjuangan papa dan mama tidak sia-sia. Kematian mama tidaklah sia-sia. Papa ingat anak kecil yang menjual bahan makanan buat papa. Dia hari ini menjadi seorang misionaris yang hebat. Dan di bawah dia ada 600 misionaris orang Afrika yang sudah banyak membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan." Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, sekalipun saudara dan saya belum melihat apa-apa, bukan berarti Tuhan gak bekerja. Tetap percaya janji Tuhan. Sebelum kita tutup poin yang pertama, kita buka Yesaya 60 ayat 22 bagian B. Yesaya pasalnya yang ke-60 ayat 22 bagian B. 3, ya, aku Tuhan akan apa? Dengan segera pada waktunya. Bilang sama kanan kirimu, kalau sudah waktu Tuhan pasti laksanakan. Tetap percaya waktu Tuhan yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya saudara, apa kesalahan Saul yang harus kita hindari dalam kehidupan setiap kita? Yang kedua adalah Saul mengejar kemuliaan diri sendiri. Sama-sama bilang sama saya, mengejar kemuliaan diri sendiri. Sama-sama bilang sama saya, Saul mengejar kemuliaan pribadi. Coba kita lihat saudara, 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 9. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 8 sampai 9. Sama-sama kita baca. 3, iya. Sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi apa?
Perhatikan yang saya garis tebal. Mulailah rakyat itu apa? Berserak-serak, meninggalkan dia. Ayat 9 dikatakan apa? Sebab itu Saul bawalah. Lalu ia apa? Kalau saudara perhatikan yang menjadi trigger seorang Saul akhirnya melanggar perintah Tuhan adalah ketika dia melihat rakyat mulai berserak-serak meninggalkan dia. Beberapa referensi mencatat Saul terobsesi dengan kemuliaan pribadinya. Dia nggak mau kehilangan kemuliaannya sebagai raja di depan rakyatnya. Makanya dia rela langgar perintah Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, ini didukung dari apa? Salah satu kejadian di mana ketika Saul di dalam 1 Samuel 15 ayat 12 dikatakan apa saudara? Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi apa? Kepada Samuel demikian, Saul telah apa? Ke Karmel tadi dan telah didirikannya buat siapa? Bagi dirinya sendiri suatu apa? Tanda peringatan. Dalam bahasa aslinya tugu peringatan. Jadi kalau saudara lihat ada perbandingan antara Daud dan Salomo bersama dengan seorang Saul, di mana Daud dan Salomo berusaha untuk membangun tugu, membangun bait Allah untuk kemuliaan nama Tuhan, sedangkan seorang Saul membangun tugu untuk kemuliaan dirinya sendiri. Inilah yang namanya kesalahan dari seorang Saul. Saya mau bilang saudara, ingat baik saudara dan saya, kita dipanggil, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kok jadi lemas? Hah? Lagi puasa kah? Hah? Lagi puasa? Ayo semangat dulu. Nanti besok sore-sore kita berburu takjil. Yes. Iya dong. Agama kita sebagai anak Tuhan, agama kita toleran. Tapi soal takjil kita duluan. Oh no, jam-jam 3 mereka masih lemas, kita sudah standby. Yes. Haleluya, praise the Lord. Haleluya. Oh Tuhan. Tapi teman-teman saya udah bilang begini, oke, kalian ya, sekarang kalian boleh menang, tapi nanti pasca kami balas dendam. Nanti pas pasca telur-telur kami borong semuanya, supaya kalian pasca pakai Kinder Joy gitu. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kita diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Makanya ingat baik, kalau saudara bicara tentang dalam pekerjaan, dalam bisnis, ketika kau mencapai pencapaian yang luar biasa, ingat baik semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara ingat di sorga, ketika yang namanya, kisah dalam Alkitab, ketika yang namanya Lucifer, posisi Lucifer adalah apa? Hah? Shalom. Posisi Lucifer apa? Yes, pemimpin pujian, WL kerajaan sorga. Tugasnya ngapain? Memimpin untuk kemuliaan Tuhan. Setelah Lucifer jatuh, siapa yang gantiin posisinya di sorga? Ada orang gak ini? Oi penonton, siapa yang gantiin Lucifer di sorga? Hah? Siapa? Tidak ada. Karena Tuhan sudah menciptakan saudara dan saya penyembah-penyembahnya yang sejati. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Jadi saya mau bilang saudara, ingat baik, hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan mengejar kemuliaan pribadi saudara. Apapun yang sekali lagi kau capai, apapun yang kau raih dalam kehidupanmu, semuanya dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saya dalam perjalanan kehidupan saya saudara, saya selalu ingatkan diri saya bahwa apa, semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan saudara. Saya nggak mau mengejar kemuliaan pribadi saudara. Dalam perjalanan pelayanan saya, contohnya saudara, kalau ada yang bilang, oh Pak Pendeta terima kasih, khotbahnya sangat memberkati, saya bilang bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Karena saya cuma penyampai isi hati Tuhan. Kalau ada yang bilang, Pak Pendeta terima kasih doanya, saya terima mujizat, saya bilang jangan terima kasih sama saya, itu dari Tuhan, terima kasih sama Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, karena saya nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan, karena saya sadar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara ya, dalam perjalanan kehidupan saya, makanya kalau saya khotbah ya, kalau saudara lihat saya khotbah, udah nggak ada wibawa-wibawanya sama sekali saudara. Iya, itu udah nggak usah tahan-tahan karena nggak enak, ketawa aja nggak apa-apa. Saya kalau khotbah saya lihat nggak ada wibawa-wibawanya sama sekali. Saya suka nonton khotbah saya di YouTube saudara. Iya, saya lihat khotbah saya di YouTube, saya dalam hati saya sungguh memalukan laki-laki ini. Sampai ke Argo pernah nanya sama saya,
Sel, kamu tuh kalau khotbah begitu kamu nonton, kamu malu gak sih? Kamu ketawa gak sih? Saya bilang, banget Kak. Ya malu lah. Saya mau bilang jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Saya juga pengen kayak pendeta-pendeta yang lain. Ketika berkhotbah, penuh dengan wibawa. Shalom. Saya kadang-kadang lihat Tuhan, kadang-kadang pengen gitu ya. Kalau kayak pendeta-pendeta kayaknya berwibawa gitu, keren gitu saudara. Apalagi kalau lihat pendeta-pendeta di live streaming, kadang-kadang kan di kamera tuh kayaknya cakep-cakep juga saudara. Kadang-kadang saya pengen gitu di kamera kelihatan cakep gitu saudara. Kayak pendeta-pendeta lain kalau khotbah tuh yang nah di zoom lah kan. Tapi di sini masih ada perasaan. Kalau live streaming yang di Gading Nias itu ya, udah tahu saya lagi begini. Kameramennya zoom in sampai masuk lubang hidung saudara. Oh Tuhan, mau saya marahin? Kameramennya adek rohani saya. Ini ya udahlah. Tapi saya pikir-pikir ya udahlah, nggak apa-apa lah. Karena pelayanan saya yang saya kejar bukanlah kemuliaan pribadi tapi kemuliaan nama Tuhan. Jadi nggak apa-apa. Yang penting melalui apa yang saya kerjakan nama Tuhan dipermuliakan. Karena saya selalu ajar mahasiswa saya ilmu berkhotbah, bicara tentang khotbah yang efektif adalah khotbah yang menarik. Dan salah satu cara buat khotbah menarik apa yang seperti yang saya lakukan. Kalau saya berubah, takutnya jadi nggak menarik. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Jadi walaupun hancur-hancur muka saya nggak apa-apa lah. Yang penting jemaat Tuhan diberkati, amin. Boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Tapi mbok ya tolonglah gitu ya. Kalau saudara yang suka story-story, fotoin pendeta, posting. Tolong pas pendeta lagi bagus gitu ya. Jangan kebanyakan pendeta lagi. Aduh, sayangi harga diri pendetamu. Jadi buat yang mau foto bikin story buat hari ini saya kasih kesempatan. Foto jangan ketawa. Udah dikasih kesempatan. Oh haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kita dipanggil untuk kemuliaan nama Tuhan. Kabar baiknya begini saudara, ketika tujuanmu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan memenuhi kehidupanmu. Hidupmu pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidupmu pasti luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Imam musik boleh siap-siap saudara. Kita akan masuk poin yang terakhir, poin yang ketiga. Tapi saya benar-benar ya, sebelum sambil nunggu imam musik saudara, saya kepikiran gitu saudara ya, saya banding-bandingkan, iya ya, saya dulu waktu masih dalam dunia entertain kan gak bisa dipungkiri, yang saya kejar adalah kemuliaan pribadi, karena salah satu tanda kesuksesan seorang entertainer adalah namanya naik gitu saudara. Saya kejar kemuliaan pribadi, tetapi saya menyadari ketika saya kejar kemuliaan pribadi, malah biasa-biasa aja saudara. Iya, makanya saya dulu yang mungkin masuk TV setiap hari, satu hari bisa 3 kali masuk TV. Tapi gak terkenal-terkenal banget, biasa aja. Makanya saya dulu disebutnya skuter. Selebriti kurang terkenal. Iya, katakan ya udah. Tapi ketika saya fokus mencari kemuliaan Tuhan, saya rasakan begini saudara. Wah, kemuliaan Tuhan itu begitu luar biasa saudara. Akhirnya kemana-mana gitu saudara. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, bukannya mau sombong ya. Cuman biasanya orang kalau ngomong gitu abis itu pasti sombong. Tapi kan saudara tahu saya nggak mungkin begitu ya. Saya kan pendeta yang rendah hati dan rajin menabung gitu. Jadi saya merasakan, kemuliaan itu luar biasa loh. Kemana-mana dikenal banyak orang. Kemana-mana itu ketemu, Pak Marcel, pendeta Marcel, segala macam. Sampai, ya ampun, ini benar-benar kemuliaan Tuhan tuh luar biasa saudara. Dan jujur ya, dulu waktu saya di dunia entertain, dunia keartisan, gak rasa artis. Sekarang jadi pendeta, rasa artis. Iya, saya gak mau kejar kemuliaan pribadi ya, tapi saya ngerasain gitu, mana-mana ada aja. Apa sih bedanya artis dan bukan artis?
Ketika sekarang jadi pendeta, saya rasa artis juga kadang-kadang gini. Foto misalnya, foto. Cuma Tiberius di mana-mana foto. Pak Pendeta foto, yuk foto. Sekali lagi Pak Pendeta kayak gini, oh satu, yuk. Kayak gini Pak Pendeta, yuk, oke. Kayak sakit gigi saudara, yuk. Kadang-kadang ada jemaat yang gak punya perasaan Pak Pendeta begini. Tapi ya udahlah. Iya, apalagi masuk tanda tangan, banyak tanda tangan. Yang minta tanda tangan Pak Pendeta, tanda tangan banyak. Itu anak-anak SD yang sekolah-sekolah yang tugas-tugas agama. Nah. Apa? Perasaan pelan satu. Iya. Iya kan? Masuk TV. Tiberias TV. Iya. Kalau dulu enggak, sekarang masuk. Sampai akhirnya di Instagram saya kalau saya posting apa-apa banyak yang bilang, menyala abangku. Naon teh menyala. Tapi itulah ya, ketika kita mengejar kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan pribadi, kemuliaan Tuhan akan memenuhi hidup kita dan membuat hidup kita luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang terakhir, apa kesalahan dari seorang Saul? Adalah Saul berlandaskan pada pemikirannya sendiri. Sama-sama bilang sama saya, berlandaskan pada pemikirannya sendiri. Coba kita lihat ayatnya yang ke-12 sama-sama. 3 ya. Bagian awal saja. Maka pikirku. Saul lakukan kesalahan karena based on pikirannya yang Jujur saya ketika bikin khotbah ini, Tuhan sudah taruh di hati saya dari tadi malam saudara untuk saya kembangkan. Tapi tadi pagi saya masih ragu karena saya pikir-pikir begini, ini kayak kurang greget. Tapi Tuhan tegur saya lagi di depan kaca, lagi cukur kumis. Tuhan bilang apa? Jangan berlandas pada pemikiran sendiri. Waduh, saya lagi mau bahas Saul yang berlandas pada pikiran sendiri. Ternyata saya sementara lakukan kesalahan yang sama. Saya mau bilang saudara, saya anggap remeh pikiran, padahal ternyata pikiran ketika saya renungkan itu punya dampak yang luar biasa. Pikiran ternyata boleh munculkan gambarnya, punya hubungan yang sangat erat dengan yang namanya hati. Ketika bicara tentang pikiran saudara, dalam gambar selanjutnya juga bicara tentang pikiran itu terkoneksi erat dengan hati. Hati akan sangat menentukan bagaimana kehidupan kita, dan bagaimana hati kita sangat ditentukan oleh bagaimana pikiran kita. Jadi bagaimana hati kita sangat ditentukan, dipengaruhi hati-hati dengan pikiran kita. Kalau saudara ingat ketika Tuhan Yesus pulang kampung, ada banyak orang yang tidak terima mujizat. Bukan karena kuasa Tuhan berubah, tidak ada pada saat itu, bukan. Tapi karena mereka based on pikirannya, dia tuh anak tukang kayu, dia bukan Mesias. Menentukan iman mereka. Akhirnya apa? Menentukan apa yang mereka dapatkan, mereka raih dalam kehidupan mereka. Maka sekali mau bilang saudara, hati-hati dengan pikiran. Karena pikiran kita akan menentukan banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Saya baca satu kalimat bilang begini, satu quotes bilang begini. Hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu akan menentukan perkataanmu. Hati-hati dengan perkataanmu, karena perkataanmu akan menentukan tindakanmu. Hati-hati dengan tindakanmu, karena tindakanmu akan menentukan kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan menentukan karaktermu. Hati-hati dengan karaktermu, karena karaktermu akan menentukan masa depanmu. Dari pikiran bisa menentukan masa depan. Jadi hati-hatilah. Pastikan kita menjaga pikiran kita dengan baik. Kalau sampai pikiran kita bertentangan dengan firman, pastikan apa yang kita jadikan dasar bukan pikiran tetapi kebenaran firman. Karena pikiran bisa salah, tapi firman adalah kebenaran yang sejati. Jadikan firman sebagai dasarmu melangkah bertindak dalam kehidupanmu, maka langkahmu akan membawa dirimu pada apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupanmu yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hati-hati dengan pikiran. Firman adalah kebenaran yang sejati, harus menjadi landasan kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Supaya apa yang baik, itu yang menjadi bagian setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu,
Kau tuntun langkahku. Dengan imanmu katakan, walau ku tak dapat atas kenyataan namun hatiku tetap Tuhan. Yes. Kau ada. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah sampai kita boleh bangkit berdiri. Semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun namun hatiku tetap Kau ada. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan mengatakan setiap kita, terkadang Tuhan bisa bekerja di waktu yang sepertinya sudah terlambat. Terkadang Tuhan bisa bekerja dalam keadaan yang sepertinya sudah di ujung, di mana sepertinya semuanya sudah terlambat dalam kehidupan setiap kita. Tapi semuanya itu Tuhan izinkan untuk melatih iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu dalam penantian, sekalipun tidak mudah, sekalipun berat, sekalipun penuh dengan air mata, belajar percaya ada waktu Tuhan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupku. Aku akan sabar menanti, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oleh sebab itu ketika iblis sementara mengguncang imanmu, hati-hati dengan pikiranmu. Jangan jadikan pikiran yang bisa keliru sebagai landasanmu, tetapi firman tetap menjadi landasan. Karena pikiran bisa salah, tapi kebenaran firman adalah kebenaran yang sejati, yang akan membawa saudara dan saya pada apa yang baik yang sudah Tuhan sediakan. Sambil angkat tanganmu pandang Tuhan malam hari ini. Jangan menyerah, percaya janji Tuhan. Walau ku tak dapat tetap kau tuntun atas kenyataan namun hatiku kau ada namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buatku. Sama-sama kita siapkan hati kita, sambut yang terbaik pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yesus, kau telah mati bagi setiap kami. Mati bagiku, hapus dosaku. Yesus,
telah tebus setiap kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, kami berikan segala hormat. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuh dan darah-Mu Tuhan, tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyuci. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Sempurnakan hidup kami. Haleluya. Kalau sudah waktu Tuhan, mujizat berkat pemulihan pasti dinyatakan. Ada kesaksian seorang ibu di Gading Nia, saudara, matanya ngalamin sakit yang begitu berat. Anaknya dari mimbar, dia balik ke tempat duduk saudara. Mamanya bilang, mama sebenarnya pengen maju untuk terima minyak urapan dari pendeta Marcel, tapi sakit mata mama, takut jatuh. Anaknya bilang, ini mah ada sisa minyak urapan tadi mah, diurapi di mata mamanya. Kesaksian mamanya langsung sembuh saat itu juga. Saya mau bilang saudara, kalau waktu Tuhan, mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Sama-sama teduhkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kami. Kami akan menyatakan tubuh dan darah. Kami percaya melalui gembala sidang kami Kau perintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatakan tubuh dan darah-Mu diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan. Yang sama-sama kita katakan amin. Dan dalam Yohanes 6 Tuhan menegaskan roti dan anggur dalam perjamuan adalah benar-benar tubuh dan darah Yesus. Kita angkat roti dengan iman, sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makanlah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kami tolak dosa, tolak poligami, tolak poliandri, tolak percabulan, tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, atas pribadi, dan atas gereja. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, aku sehat, aku pulih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu. Percaya dengan iman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, menyerahkan setiap jemaatmu, semuanya sembuh, sehat, pulih, semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun makan tidur,
artinya kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan, artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, silakan berdoa di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa di hadapan Tuhan. Bapa, menyerahkan setiap doa jemaatmu. Doa mereka ada kuasa didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Kami juga menyerahkan Tuhan buat minyak urapan. Kami angkat minyak urapan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan, dalam minyak urapan dari gereja martir, gembala martir, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Manusia mulia, serupa segambar seperti Allah. Dilepaskan kepada yang sakit sembuh. Dilepaskan kepada yang terikat dilepaskan. Dilepaskan kepada pintu rumah kami keluar masuk kami pasti diberkati. Dilepaskan kepada toko, bis kantor, tempat usaha kami semua juga pasti diberkati. Dalam nama Tuhan, dalam minyak urapan, setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Boleh urapi kepalamu. Tanda pengurapan Tuhan ada atas hidupmu. Kami juga menyerahkan setiap pokok doa. Kami urapi tumpang tangan di atas kayu salib. Kami menyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Artinya tidak kalahkan yang jahat. Karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Ucap berkat Tuhan setiap jemaatmu. Kami doa, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Ucap berkat, anak cucu kami semuanya juga pintar, cerdas, karena si juara punya masa depan yang luar biasa. Tempat ini Tuhan berkati, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat untuk koordinator tempat ini, Pak David bersama istri, keluarga besar, Tuhan berkati. Bahkan setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa, apapun bagiannya, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Ucap berkat buat gereja kami, Tuhan berkati. Terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta Darniati Pariaji, anak cucu menantu. Ekstra kuasa, ekstra mujizat, terus dipakai Tuhan luar biasa. Sayang gembala sidang kami Tuhan, kami percayakan melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Bahkan ucap berkat para pemimpin kami yang kami kasih ke Argo Karisto dalam berkat pelindungan Tuhan yang sempurna, penuh hikmat kebijaksanaan dari surga. Bahkan ucap berkat Bonergas juga Tuhan berkati, pakai dengan luar biasa, menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan menjangkau banyak generasi muda untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan ucap berkat Indonesia diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Dan kami doa sebentar, kami pulang Tuhan jaga sertai. Besok hari dan seterusnya, usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan, studi kami, Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari sorga. Mari sama-sama rekan hatimu sama Tuhan. Sambil angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.